Rilis di tanggal 20 September 2013, nggak serta-merta smartphone yang mau saya review ini dilupain para gadget entusias. Udah berusia hampir 9 tahun, ternyata masih banyak aja yang ngejual HP ini di toko-toko online ataupun toko offline. Lantas, apakah masih layak dibeli di usianya yang udah mau naik kelas 3 SD ini? Dan bagaimana performanya di tahun 2022 ini? Sebelum lanjut, bantu saya subscribe channel ini supaya saya bisa buat video lain dan berbagi informasi seputar gadget terbaru. iPhone 5s adalah HP orang berduit di tahun 2013 lalu. Di zamannya HP ini kalau nggak pejabat ya cuma bos-bos aja yang punya. Dirancang dengan desain yang khas dan ikonik, si iPhone 5s ini mudah banget orang ngenalinya. Apalagi kalau bukan karena home buttonnya yang berbentuk bulat yang berfungsi sebagai fingerprint atau di Apple mereka sebut Touch ID. Ya, betul, mereka selalu beda. Punya desain yang sekarang dipakai di saudara teranyarnya, yaitu mengotak di seluruh sisi framenya dengan penambahan material aluminium yang ngejadiin HP ini layak dimiliki sama pejabat dan bos-bos di zamannya. Bahkan flagship Android di tahun yang sama yaitu Samsung Galaxy Note 4 masih pakai plastik di bagian backdropnya. Sedangkan saya di tahun yang sama cukup pakai Asia Hidayah aja. Dengan layar IPS 4 inch dan resolusi 600 x 1136 pixel, udah jelas HP ini punya bentuk yang sangat kecil. Lebarnya cuma 5,86 inch dan tingginya 12,38 inch. Udah pasti diselipin di mana aja bisa dan gak butuh tas khusus kalau mau bawa HP ini kemana-mana. Dengan chipset Apple A7 dual core 1,3 GHz dan GPU Power PR G6430 dan RAM 1 GB. Saya ulangi sekali lagi, dengan RAM 1 GB di zaman sekarang SoC seperti itu udah nggak bisa diandelin lagi. Mungkin sebatas sosial media dan nonton masih bisa diandelin. Itu pun harus siap sedia power bank mengingat baterainya yang cuma 1560 mAh aja. Dan kubur dalam-dalam buat kalian yang niat beli HP ini untuk main game doang. Beralih ke kamera, mungkin di sektor ini masih bisa saya sebut layak publish karena hasilnya yang gak jelek-jelek banget. Ingat, ini HP keluaran 2013 ya, jadi jangan berharap hasil yang muluk-muluk. Punya setup kamera yang sederhana yaitu 8 megapiksel untuk kamera utamanya dan 1,2 megapiksel untuk kamera selfie-nya, dan HP ini masih bisa ngedapetin hasil yang lumayan maksimal. Warnanya itu nggak lebay. Untuk foto objek manusia kulitnya kelihatan natural dan bisa ngehandle backlight pas foto dengan latar belakang yang cukup kontras. Detailnya pun cukuplah sekedar untuk publish di media online. Pas saya zoom pun di PC, gambar yang ditampilin enggak pecah. Meskipun iPhone 5s punya autofocus, sayangnya autofocus di HP ini lambat ngenalin objek dan pas ngerekam video sering banget terjadi misfocus. Ditambah lagi di HP ini nggak ada hadirnya OIS atau Optic Image Stabilization. Jadi hasil video nggak sehalus HP-HP zaman sekarang. Padahal HP ini udah sanggup ngerekam video dengan resolusi Full HD 1920 x 1080 pixel. Dan fitur lain yang ada di HP ini diantaranya adanya WiFi, Bluetooth 4, jack audio 3,5 mm, dan fingerprint atau Touch ID. Fitur penting seperti NFC sayangnya absen di HP ini.
Jadi bagaimana, apakah teman-teman berencana minang HP ini? Untuk HP kedua yang sekedar buat chatting aja di sosial media dan kadang-kadang nonton YouTube, HP ini bisa jadi wishlist teman-teman buat lanjutin check out belanja nanti. Tapi di samping itu, umurnya yang udah lama juga harus jadi pertimbangan penting buat beli ini HP. Apalagi kapasitas baterainya untuk zaman sekarang ini nggak bisa diandelin banyak. Itu bakal jadi PR kalian harus bawa powerbank kemana-mana, dan itu lumayan nambah space di saku atau tas kalian. Untuk kolektor yang mau ngoleksi HP ini boleh juga. Bisa aja buat nanti diceritain ke cucu cicitnya kalau dulu cuma orang kaya yang punya HP ini. Jadi itu aja video review saya kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.